Kembali lagi pemirsa PJTP bersama saya Asep Tapib dalam program Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Masih bersama Ustadz Faiz, Kang Faiz. Ini Kang Asep, ini Kang Faiz. Ya, kita lanjutkan lagi tentang soal bahagianya. Ini ada pertanyaan, ya, ada alasan enggak sih ketika orang itu tidak merasa bahagia? Apa sih alasannya orang kok tidak bahagia? Kenapa? Tidak merasa. Nah, berarti ini harus menjadi obat nih. Jadi kenapa orang tidak bahagia? Kalau kita datang ke dokter, ada kalanya berbicara, sakit apa, Pak? Ini Pak sakit kepala, ini sakit perut. Maka dokter akan memberikan obat sakit kepala atau sakit perut. Nah, begitu juga hari ini. Kenapa Anda tidak bahagia? Berarti penyakit. Nah, ini penyakit. Harus dicari sebabnya. Penyakit yang tentu bisa menjadi penyebab bagi yang lainnya, akan menyebar. Ini adalah penyakit hati. Nah, penyakit hati, ya, di mana orang yang tidak bahagia meski dia itu banyak diberikan nikmat. Ya. Tadi orang yang punya mobil, dia punya banyak harta, ya, dia banyak kekayaannya, tapi hatinya jauh dari Allah. Ya. Dia merasa hebat karena dirinya, bukan atas nama Allah. Ya. Kemudian apa yang dia miliki dia tidak syukuri, Pak. Kadang-kadang kita hari ini bisa bahagia dengan keluarga kita, walaupun tidak punya mobil, ya jalan-jalan kaki juga itu menjadi kebahagiaan kita sendiri kan. Tapi kita kadang-kadang cenanya itu naik mobil mah, jika namun boga mobil mah, gitu. Itu naik motor, jika namun boga motor mah, itu adalah bayangan-bayangan kita, yang artinya bahwa apa yang kita miliki hari ini syukuri. Itu yang Allah berikan kepada kita. Di sana kalimatnya fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Nah ini. Jadi alasannya mengapa orang tidak bahagia, karena dia mungkin kufur kepada Allah. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Ya. Itu bahasa. Itu penyakit mental, penyakit hati, penyakit kan ya. Hati, kufur ya. Kalau di istilah psikologi ada hipoprenea, itu juga retardasi mental, ya. Sehingga susah sekali bahagia karena ada kaitan dengan kecerdasan juga. Akhirnya semakin rendah, ya bagaimana membagi sikap untuk bahagia dan tidak, tentu saya terganggu. Nah, ketika orang tidak merasa bahagia nih, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti upaya, ya, upaya, ikhtiar. Ya. Artinya tadi bahwa bagaimana kita berupaya supaya hati kita ini tetap terhubung. Artinya kita marifatullah, kita mengenal Allah. Karena tadi ayatnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Dirinya saja sudah tidak dikenali, bagaimana dia akan mengenali siapa yang menciptakan dirinya. Maka ketika orang merasa senang, merasa bahagia, dia lupa diri. Ya. Nah, maka kita harus berupaya hari ini bahwa kita masih diberi oleh Allah kesehatan, ini karena Allah. Kita hari ini diberi sakit juga, ini atas izin Allah. Ya. Kadang-kadang kan ketika kita sakit lupa sehat, Pak Asep. Ya, betul. Ya, sudah sakit baru marah-marah. Kenapa sih sakitnya kok sakit begini? Maka ketika kita sakit kita bahagia bahwa ternyata ini adalah sebuah jawaban dari Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kadang-kadang kan ketika sakit orang sudah mulai tidak senang, makan pun tidak mau, ya. Atau mungkin diberi menu yang fantastis gitu, menu yang menurut kita itu enak, tepatnya pahit. Tetap saja dia tidak bisa makan. Saya asa tuak bari kejo asa catang bobonya lamun gering kita. Saya teh teungeuna, kejo ge teungeuna gitu nya. Nah, berarti kan ketika makanan yang disajikan itu sebetulnya menunya menu yang mewah, tapi kan kalau hatinya tidak bahagia, tidak bisa dimakan. Dia nggak ada nafsu makan. Nah, itu tadi yang kehilangan nafsu makan itu.
Ya, itu nanti ada kaitannya dengan anhedonia, ya. Apa ya? Kehilangan nafsu itu, ya, untuk menikmati kesenangan gitu kan. Itu penyakit mental kan itu. Jadi salah satu cara untuk kita menghindari atau memperbaiki rasa tidak bahagia itu dengan tadi ya mendekatkan. Nah, kita mengenal diri kita, kita mengenal Allah. Nah, kemudian kalimat dari mengenal Allah di sini adalah dengan berupaya kita, Allah ini yang menciptakan kita. Ya, dalam kalimatnya di sana Allah ini yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Kita ingat kembali kepada sebuah pernyataan dalam sebuah ayat lain dikatakan alastu birabbikum. Maka pernah kita berjanji kepada Allah. Apakah kamu mengakui aku ini Rob kamu? Qalu bala syahidna. Aku menyaksikan persaksian ini. Dan artinya apa yang hari ini Allah berikan, Allah titipkan, itu adalah sebuah jawaban hari ini, semuanya hanya kehendak Allah. Oke. Innamal hayata dunya laibun walahun. Nah, walahun. Ini ayat surat Al-Hadid ayat 20. Gitu. Jadi itu semua sebenarnya kalau saya pegang di tangan, maka kita akan sadar itu hanya sekedar permainan saja kan, senda gurau saja. Maka jangan terlena dengan harta. Bahagia itu adanya di sini ya. Ada mengatakan bahagia itu sederhana, nanti kita jelaskan berikutnya ya. Setelah yang lewat banyak ini, yang lewat silahkan menemani.